Setelah publik menunggu cukup lama, akhirnya Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli menegaskan bahwa pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Sibolangit yang dipimpin oleh KSP Muldoko. Alasannya adalah ada beberapa syarat administratif yang tak kunjung dipenuhi sampai batas waktu yang ditetapkan. Tapi kita patut untuk menduga bahwa ada deal dan transaksi-transaksi politik atau tawar-menawar baru di antara pihak-pihak yang terlibat yang pastinya hanya melibatkan para elit dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat. Halo guys, udah malam minggu lagi nih ya, hari Sabtu nih, tanggal 3 April 2021. Gua ngajak lu untuk kembali nongkrong ya di Highlight ya, tempat kita ngompol sersan, ngomong politik seru tapi tetap santuy. Oke? Nah, kemarin kan sempet ya cukup lama ribut-ribut persoalan kemelut di Partai Demokrat yang terjadi gara-gara upaya kudeta tak berdarah. Iyalah ya, karena bukan kudeta militer ya. Kudeta atau pengambil alihan atau kalau bahasanya Andi Alfian Malarangeng itu adalah pembegalan ya. Partai Demokrat yang dilakukan oleh kubunya Muldoko CS ya. Di situ ada Joni Allen Marbun, ada yang lain-lain. Lewat satu momen tanggal 5 Maret yang lalu yaitu KLB, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sibolangit. Yang oleh kubu AHY disebut sebagai Kongres Abal-Abal. Ya guys, kemudian publik menunggu nih ya. Gimana respon dari pemerintah terhadap peristiwa ini. Karena bagaimanapun juga sepanjang waktu tunggu itu ada beberapa drama yang cukup membuat publik penasaran. Ya, satu ya tiba-tiba aja Pak Muldoko yang biasanya sangat aktif tampil ke publik, ya iyalah di posisinya kan kepala kantor staf presiden, ya pasti tampil mulu kan, tiba-tiba hilang bro. Sehingga gue pernah bikin podcast khusus tentang itu ya. Ya ini Pak Muldoko ini hilang ya, kira-kira kemana dia gitu. Nah yang kedua kemudian ada acara kunjung mengunjungi kan, bukan kunjung mengunjungi juga ya, acara sowan lah. Ya, AHY itu ketemu dengan Pak Jokowi ya di istana. Di situ Pak Jokowi berjanji bahwa pemerintah akan menangani persoalannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pak Muldoko sowan ke Teguh Umar nih ya, ke kediaman Ibu Mega menceritakan apa alasan dia mengambil alih Partai Demokrat. Konon kata beliau adalah untuk mengakhiri nih ya peran Terah Cikeas. Ya walaupun kemudian pertemuan ini dibantah ya oleh Marzuki Ali ya. Kemudian ada lagi drama berikutnya ya, tiba-tiba aja nih setelah lama hilang Pak Muldoko mengupload satu video di Instagramnya. Di situ dia mengaitkan pengambil alihan Partai Demokrat dengan konflik ideologi ya, atau gesekan lah ideologi yang terjadi yang itu juga ada di Partai Demokrat. Sampai gue bingung ya, ini kenapa ya? Bahkan beliau mengatakan bahwa yang namanya radikalisme itu marak terjadi ketika Pak SBY memimpin Indonesia sebagai presiden. Wah, dibantah lagi sama Demokrat ya. Itu drama-drama yang terjadi. Akhirnya tibalah saatnya guys. Beberapa waktu yang lalu ya, Menteri Hukum dan HAM ya Pak Yasona Hamonangan Lauli didampingi oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD itu menyampaikan sikap pemerintah yang menolak ya permohonan dari kubu Muldoko untuk mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit. Ya. Kalau gua nggak salah ingat sebelumnya Pak Yasona tuh pernah mengatakan bahwa ada beberapa syarat yang belum lengkap dan itu masih ditunggu nih sesuai dengan ketentuan yang ada ya. Mungkin ya sampai saatnya habis nih ternyata belum dilengkapi. Antara lain yang kalau gua inget ya yang nggak lengkap itu adalah surat mandat dari Ketua DPD dan Ketua DPC untuk delegasi yang ikut di KLB Sibolangit dan beberapa hal-hal administratif lainnya. Ya, jadi setelah ditunggu ternyata tetap tidak dilengkapi, maka pemerintah menyatakan tidak bisa mensahkan, menolak ya permohonan pengesahan itu. Nah guys, yang menarik adalah di akhir statementnya itu Pak Yasona Lauli mengatakan, nih kalau sudah ditolak begini, jangan lagi nih ada yang nuduh-nuduh pemerintah terlibat. Ya di dalam kisruh di Partai Demokrat. Gue pas denger statement itu ketawa ya, berarti selama ini pemerintah merasa dituduh kali ya oleh publik. Ya.
Ya harusnya Pak Yasona paham lah ya gimana nggak muncul tuduhan-tuduhan ya yang melakukan tadi kudeta adalah KSP Muldoko kan gitu kan. Coba yang melakukan kudeta itu si Badu yang nobody gitu ya itu nggak akan terjadi tuh tuduhan kepada pemerintah ini. Menteri-menteri kita ini suka ada-ada aja ya logikanya ya. Publik yang salah mulu deh. Nah bro, yang juga kemudian menarik adalah respon beberapa pihak lain. Ya misalnya nih, ini ada dari jagoan kita. Males sih sebenarnya gue nyebutnya jagoan ya. Yaitu dari Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Ya ini berarti anak buahnya Pak Muldoko dalam timnya KSP ya. Pak Ali Mokhtar Ngabalin itu merespon ya. Karena publik ini kan banyak banget yang mendesak agar Muldoko either dia mundur dari jabatan KSP atau Pak Jokowi memecat Pak Muldoko. Ya, nah gue sih paham banget dan bisa ngerasain ya, bisa ngerti lah. Kenapa kemudian desakan-desakan ini begitu marak dari publik? Karena jelas ya, apa yang dilakukan Pak Muldoko itu melanggar etika politik, melanggar kepatutan dan kepantasan publik. Ya lu bayangin aja, seorang KSP, pejabat publik, lingkaran dalam istana, masa cawe-cawe dalam kisruh partai politik. Apalagi kemudian alasannya menurut gua enggak banget gitu ya. Alasannya ada apa? Alasannya ada pergeseran ideologi yang membahayakan demokrasi. Apa sih maksudnya? Aduh ada aja ya. Nah apalagi kemudian ya tadi ternyata kan KLB Sibolang itu ditolak oleh pemerintah. Pemerintah tidak berkenan untuk mengesahkan. Ini artinya kalau kita maknai apa maksudnya? Maksudnya adalah apa yang dilakukan Pak Muldoko itu ilegal gitu loh. Iya gak sih? Itu kan meaningnya. Lu bayangin seorang pejabat pemerintah, kepala KSP melakukan tindakan ilegal. Ya harusnya ya tadi malu gitu loh. Kalau betul beliau adalah satria ya, masih punya jiwa dan semangat seorang prajurit, itu harus mundur gitu loh bro. Karena jelas tindakan ilegal. Ini kan sudah memalukan dirinya, ya, memalukan presiden sebagai atasannya, ya harusnya mundur. Kalau nggak mundur, menurut gue ya jalan terbaik Pak Jokowi harus memberhentikan. Nah, kembali ke Pak Ngabalin tadi. Pak Ngabalin kemudian mengatakan, ya ini jangan minta presiden ya, jangan maksa-maksa, jangan mendesak presiden untuk memecat Muldoko atau minta Muldoko mundur. Ya karena kata Pak Ngabalin, langkah Pak Muldoko mengambil alih Demokrat itu pasti sudah dipertimbangkan dengan baik. Dan di sisi yang lain pemerintah menolak permohonan pengesahan dari Demokrat versi Muldoko juga satu langkah yang sudah dipertimbangkan dengan baik. Ya udah kalau gitu selesai. Enak aja. Ya masa iya kemudian selesai begitu aja ya. Karena menurut gua di sini harus ditentukan apakah langkah Pak Muldoko terlibat dalam pengambil alihan Demokrat itu benar atau salah. Nah kalau itu salah ya harus kemudian hukum ya, dan hukuman minimal menurut gue tadi dilepas dari KSP atau tadi kalau dia kesatria ya mundur lah gitu ya kalau masih punya rasa malu ya. Nah itu tadi statement dari Ali Mokhtar Ngabalin. Nah, yang menarik bro, respon atau statement dari Pak Ngabalin nggak sampai situ aja. Kemudian kan publik nih mulai memunculkan nama-nama pengamat tepatnya ya. Gua nggak tahu nih pengamat beneran atau pengamat gadungan, gua nggak tahu ya. Ini mulai memunculkan beberapa nama yang konon pas buat menggantikan Muldoko. Seandainya Pak Muldoko mundur atau diberhentikan oleh presiden. Nah dari beberapa nama itu ternyata nama Ngabalin muncul. Jadi rupanya ada yang berpendapat bahwa Ali Mokhtar Ngabalin cocok untuk menggantikan Muldoko, mampu untuk menggantikan Pak Muldoko. Gue pas baca, aduh ini siapa lagi yang ngomong ya. Karena ya terus saja di dunia digital kayak sekarang ini ya, di tengah perpolitikan kita yang joroknya kayak begini, gue tuh gak percaya, gue tuh susah ya percaya gini-gini jadi apatis gitu. Kalau seseorang pengamat ngomong mendukung politisi A, gue nggak yakin itu adalah pengamatan atau statement yang genuine. Gue nggak yakin bahwa si pengamat ini nggak punya deal sama si politisi. Ya, kalau zaman dulu nih namanya waktu gue kecil namanya nih main presiden-presidenan. Gue nih pengen kelihatan keren ya. Gue gak bisa tuh ngomong, Arif keren kan lucu aja ya gue ngomong sendiri kalau diri gue keren. Caranya gimana? Gue kitikin teman gue ya supaya dia ngomong, ayo omong bilang dong kalau gue keren. Ntar gue juga ngomong kalau lu keren.
Ya itu namanya main presiden-presidenan bro. Jadi kembali tadi, ada yang mengatakan bahwa Ali Muchtar Ngabalin ini cocok buat jadi KSP, kepala KSP menggantikan Muldoko. Gue tuh geli asli. Nah bisa lu bayangin bro ya, apa respon Pak Ali Muchtar Ngabalin ya. Ali Muchtar Ngabalin bilang ya, kalau presiden amanahkan gitu ya, tidak mungkin kita tidak bisa. Kacau kan. Aduh ini Pak Jokowi ngapain nunjuk Ali Muchtar Ngabalin ya. Ini gue mencoba berimajinasi kalau gue jadi presiden nih punya staf kayak begini. Pusing kali gue ya. Lah jadi bro gue ngerasa ini Pak Ngabalin ini kayaknya lagi mengayal di air keruh nih kayaknya ya. Lagi cari-cari peluang ya, lumayan ya untuk meningkatkan level kesejahteraan. Nah guys, di tengah drama yang kisruh ini ada cerita nih, cerita yang lain lagi ya. Jadi ada satu orang yang juga merupakan motor dari KLB Sibolangit. Ya, dia adalah Radzman Arif Nasution, ya biasa disingkat Ran. Pak Radzman ini menjabat sebagai Kepala Biro Advokasi dan Hukum di Kepengurusan Demokrat versinya Muldoko. Tiba aja bro, begitu keluar statement atau keputusan pemerintah yang tidak memberikan pengesahan terhadap kepengurusan versi KLB Sibolangit, Bung Radzman ini menyatakan mengundurkan diri ya, walk out dari kubu Muldoko. Walaupun dia mengatakan ini bukan atas paksaan siapa-siapa, dia tetap menghormati Pak Muldoko, tapi dia secara pribadi memilih mundur. Namun guys, ada satu tangkapan video yang beredar cukup viral di grup-grup pertemanan yang sedikit menguak kepada kita apa sesungguhnya alasan Bung Radzman ini mundur. Tonton dulu ya. Yang diminta oleh Kementerian Hukum dan HAM. Padahal sebelumnya saya sudah pernah tanya ke beberapa orang di sana. Apakah tim lengkap? Apakah berkas lengkap? Apakah dokumentasi lengkap? Apakah 2/3 itu lengkap? DPD itu? Apakah 1/2 itu lengkap? Dan ketika kita akan tanya, katanya ada tim khusus di situ. Dan itu nggak ada masalah. Dan sesuai dengan ADRT. ADRT ini pun memenuhi. Nah guys, di video tadi nampaknya ya kalau gue lihat sepintas ada semacam kekecewaan. Jadi Bung Radzman ini merasa tertipu ya. Sebelumnya dia mengira bahwa segala sesuatunya udah beres ya. KLB diselenggarakan sesuai dengan ADART, segala persyaratan sudah dipenuhi ya. Dia bilang di situ kan di videonya, ketika dia mau menelisik lebih dalam dikatakan sudah ada tim khusus yang mengurus gitu kan. Jadi dia pede nih. Ternyata ya, kemudian banyak yang kurang sehingga kemudian tidak mulus, tidak mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Ya bisa jadi itu atau bisa jadi ada hal-hal lain. Kemudian bro, mundurnya Radzman ini dikomentari oleh Herzaki Mahendra Putra. Beliau ini adalah kepala Badan Komunikasi Strategis ya dari Partai Demokrat kubu AHY. Ya, jadi dia mengatakan ya ini orang-orang yang terlibat di dalam KLB Sibolangit, upaya pengambil alihan partai ini adalah masa lalu katanya. Artinya ya mungkin nggak usah diperhatiin lagi deh. Dan fokus dari kubu AHY ke depan adalah melakukan konsolidasi. Ya bro, itulah sekilas ya dinamika terakhir dari kisruh Partai Demokrat. Nah sekarang setelah kita tadi mengulas fakta-fakta, menjadi menarik bagi kita untuk melihat beberapa analisis ya. Pertanyaan penting yang perlu kita jawab atau menarik untuk kita kulik adalah ada apa nih di balik langkah pemerintah menolak mengesahkan KLB Sibolangit. Nah sebenarnya ada banyak kemungkinan ya bro, namanya politik kan bukan ilmu pasti dan bisa saja sebenarnya alasannya tidak satu ya. Satu hal yang gue lihat ini nampaknya merupakan cermin dari adanya tarik menarik yang kuat ya antara Teguh Umar nih Megawati dengan istana berarti Jokowi. Ya lu bayangin aja gimana Muldoko yang merupakan anak buahnya Pak Jokowi ini bisa terlempar ibaratnya gitu kan ya. Ini artinya apa? Bisa jadi ya tekanan dari Teguh Umar nih lebih kuat. Ya lewat siapa? Lewat siapa lagi kalau bukan lewat petugas partai yaitu Pak Yasona Lawli.
Gitu. Ini bisa jadi satu analisis ya. Dan biasanya nih artinya kalau sudah begini akan ada tawar-menawar. Nah, bicara tentang tawar-menawar ya, menjadi menarik pula bagi kita untuk menilik beberapa saat ke depan apakah terjadi perubahan sikap dari Partai Demokrat. Kita tahu bahwa belakangan ini kan Partai Demokrat menempatkan diri sebagai partai oposisi yang berseberangan dengan pemerintah. Ya walaupun beberapa pihak mencibir ya oposisinya kepaksa karena memang gak diajakin masuk kabinet. Ya udahlah kita lupakan itu. Yang jelas adalah oposisi ya. Itu kelihatan jelas sikapnya dalam beberapa pengesahan undang-undang ya. Misalnya Minerba, Undang-Undang Ciptaker, Omnibus Law gitu ya. Dan beberapa kesempatan lain itu clear ya sikap oposisi dari Partai Demokrat. Nah maksud gue gini, tinggal kita lihat apakah beberapa waktu ke depan sikap Demokrat tetap strict sebagai oposisi. Nah kalau kemudian ternyata mulai menggeser ya mendekat ke arah kekuasaan ya walaupun mungkin tetap nggak dapat menteri. Kita patut menduga bahwa memang sudah ada deal antara Demokrat yang dipimpin oleh AHY dengan Pak SBY di belakangnya, deal dengan siapa? Jokowi dengan pemerintah. Ya sih, dealnya antara lain tenang ya. Gua nggak kasih pengesahan nama Muldoko, asal lu ikut gua. Ya, bisa jadi itu tukar tambah politiknya. Ya, nah gue juga nggak tahu apakah ada tukar tambah politik yang lain. Ya, misalnya katakan walau alam ya, janji-janji mendukung ya dalam konteks misalnya amandemen Undang-Undang Dasar ya sehingga presiden bisa 3 periode. Atau juga Demokrat nggak berisik lagi masalah pilkada 2022-2023 atau apa. Gua nggak tahu. Tapi yang namanya politik Indonesia yang sangat-sangat transaksional bro. Yang namanya tukar tambah kayak gini itu nggak bisa kita nafikan ya. Itu sangat-sangat lazim terjadi. Dan lu ya tentu paham ya. Kalau sudah tukar tambah transaksi ini. Jangan lu bayangin bahwa kepentingan rakyat itu menjadi pertimbangan. Yang jelas pertimbangannya adalah kepentingan partai, kepentingan elit partai, kepentingan oligarki dan juga besar kemungkinan adalah kepentingan dari para investor politik. Ya, jadi kita tinggal lihat yang akan datang. Nah, satu lagi yang menarik ya. Kita akan lihat apakah kemudian manuver dari teman kita Ali Muchtar Ngabalin itu akan terus berlanjut ya. Manuver untuk apa? Manuver untuk mengkudeta secara halus Pak Muldoko. Karena tadi kan kalimatnya ya, manis banget kan ya. Jangan paksa Pak Jokowi memecat Muldoko. Kan kita setengah sepakat ya, publik setengah sepakat. Kalau penguasa bicara itu tolong artikan kebalikannya. Kan gitu ya. Jadi kalau tadi Ali Muchtar Ngabalin bilang jangan paksa Jokowi untuk memecat Muldoko. Kira-kira message-nya ayo paksa terus Pak Jokowi untuk memecat Muldoko. Supaya apa? Supaya Pak Jokowi nunjuk gua nih sebagai penggantinya. Kalau bab licin kayak belut ya, kayaknya Pak Ali Muchtar Ngabalin sudah membuktikan sepanjang karir politiknya ya. Beliau tidak berkeberatan dan tidak merasa malu lompat dari satu partai ke partai yang lain, dari satu patron ke patron yang lain. Itulah politik kita, politik transaksional, politik kaum elit, politik kepentingan. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.